Selamat datang di Payung, podcast asyik Ormawa bersama DPM. Halo semuanya, balik lagi nih di Payung, podcast asyik Ormawa. Bersama aku Ingrid dan Sultami yang bakal mandu sharing session pada kali ini nih. Di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama salah satu Ormawa yang keren banget dari FMIPA nih, yaitu DPM. Boleh nih, tak kenal kata sayang. Kalau udah kenal, jangan lupa disayang. Boleh buat abang-abangnya perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Saifuddin Nuri dari DPM KM FMIPA dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPM KM FMIPA periode 2022-2023. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firadi di DPM selaku Wakil Ketua Umum 1 dari jurusan Ilmu Kelautan. Salam kenal semua. Buat abang-abangnya nih, nama panggilannya siapa sih? Kalau saya sih biasanya dipanggil Saifuddin. Kalau aku dipanggil Abdi. Biasa. Oke. Sebagai dibalik dari sebagai ketua dan wakil DPM, apa sih kesibukannya sekarang? Kalau terlepaskan dari kesibukan di DPM, kesibukan saya sehari-hari mungkin seperti orang-orang pada umumnya. Saya maraton drakor, maraton nonton. Kalau aku sendiri untuk kebiasaan sehari-hari ya, setelah liburnya perkuliahan ini biasa olahraga, main basket, contohnya main basket, terus main futsal ya. Kegiatan yang memang bisa dikatakan untuk menguras keringat gitu. Oke, keren banget ya sih, suka mau olahraga abang ya. Iya. Oke. Sebelumnya aku mau tahu dong bang, apa sih bang DPM itu? Terus peran utamanya dalam konteks kehidupan mahasiswa di kampus itu gimana sih? Oke, aku jawab ya. Jadi DPM itu teman-teman, DPM itu singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ibaratnya kalau dalam pemerintahan kita, DPM itu DPR loh, hampir sama, tapi versi mahasiswa. Nah, kalau di DPM itu ada 3 tugas penting. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada budgeting, yang ketiga ada controlling. Nah, yang legislatif kayak misalnya DPR tuh buat undang-undang atau rancangan undang-undang. Kalau di DPM hampir sama, kita membuat perpa atau rancangan perpa peraturan fakultas. Nah, yang kedua ada budgeting. Jadi semisal ada organisasi mahasiswa atau mahasiswa yang mau buat agenda acara, nah memerlukan dana pastinya kan. Nah, dari DPM akan membantu negosiasi dengan pihak birokrat mengenai pendanaan tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah controlling. Jadi dengan adanya agenda, nah mana tahu ada trouble nih, ada trouble, kemudian ada permasalahan dengan pihak tertentu, DPM bisa membantu dalam pengawasan. Dan misalnya ada trouble tadi, ada DPM yang akan membantu negosiasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, gitu. Oke, baik. Terus kan sebagai pemimpin nih, pasti sebelumnya ada pemimpin sebelumnya. Gimana sih proses pemilihan abang sampai bisa jadi pemimpin di DPM ini? Terus kita sebagai mahasiswa biasa nih, gimana ikut memilih abang buat jadi pemimpin nih? Oke, jadi untuk sebelumnya ya, untuk menjadi pemimpin ataupun sebelum kami terpilih itu ada yang namanya sistem oprek ya, ataupun sistem pendaftaran ALEK. Itu biasanya pendaftaran tersebut dilakukan ataupun diselenggarakan di saat pendaftaran calon gubma dan wagubma pada periode tertentu. Dan juga untuk sistemnya ataupun mekanisme itu biasanya diambil dari tiap jurusan nih, tiap jurusan ataupun bisa kita katakan fraksi itu 5 orang. Jadi dari jurusan fisika ataupun ilmu kelautan itu masing-masing diberi jatah ataupun diberi kuota itu 5 orang. Nah, jadi setelah dilakukan pendaftaran itu ada namanya pendelegasian. Kalau di saat pendaftaran tersebut tidak mencapai batas 5 orang tersebut. Nah, jadi setelah dilakukannya pendaftaran, pendelegasian, setelah itu oprek, alek. Nah, setelah penuhnya kuota dari tiap-tiap jurusan itu ada yang namanya sidang paripurna 1. Setelah terkumpulnya 5 fraksi dari tiap jurusan. Nah, jadi sistemnya itu yang pertama kami dilantik terlebih dahulu seluruh anggota legislatif. Nah, setelah itu
dilakukannya pemilihan dari ketua umum satu, wakil ketua umum satu sampai badan-badan yang ada di DPM. Nah, jadi untuk sistem pemilihannya itu seperti pemilihan biasa, seperti pemilihan sidang biasa. Yang pertama ada diajukan ataupun mengajukan diri. Nah, apabila untuk sistem tersebut tidak menemukan titik tengah, maka diadakannya lobby ya. Nah, ketika lobby juga tidak menemukan titik tengah, maka dilakukannya voting. Mungkin itu sih kurang lebih. Berarti setiap jurusan yang ada di FMIPA ini berpeluang nih buat mencalonkan diri, Iya. nanti kedepannya buat jadi pemimpin di DPM. Oke. Kan di setiap Ormawa itu kan pasti ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di DPM sendiri tuh apa sih Bang tugas dan tanggung jawabnya? Terus gimana mereka tuh mewakili suara mahasiswa dalam pengambilan keputusan di tingkat institusi? Kalau di DPM itu ada tugas dan wewenangnya, sama aja kayak organisasi lainnya, seperti kayak mengaktifkan organisasi, mengikuti kepanitiaan ataupun hal-hal yang lainnya. Namun ada 3 tugas penting dari DPM yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu legislating, budgeting, dan controlling. Nah, itu tugas dan wewenang yang paling penting dari DPM. Namun yang tak kalah penting dari DPM yaitu tentang mengenai penyaluran aspirasi. Nah, itu tentu saja kan dari DPM, DPR hampir sama gitu kan. Jadi penyaluran aspirasi sangat penting di sini. Jadi kalau penyaluran aspirasi, kami itu ada beberapa mekanisme tentang penyaluran aspirasi. Kayak misalnya bisa langsung ngobrol, nanti bisa ngobrol sama teman-teman DPM. Wah, ada ya aspirasi bagus nih, bisa ditolong disampaikan. Misalnya itu, ataupun melalui tertulis, melalui kotak suara atau kotak surat saran. Nah, itu kami menyediakan kotak saran di sekret DPM, ataupun lewat medsos. Nah, misalnya seperti itu, ataupun juga bisa lewat forum-forum gitu. Jadi setelah kami menerima aspirasi, kemudian kami tampung dan kami sampaikan ke pihak institusi tadi. Jadi seperti itu. Seperti yang kita ketahui, tentu di dalam fakultas itu kan nggak hanya di DPM ya, di FMIPA yang ada ormawa lain juga. Itu tuh gimana sih Bang cara DPM ini berkolaborasi dengan BEM dan ormawa-ormawa yang ada di FMIPA lainnya ini tuh gimana sih? Terus gimana cara mewujudkan aspirasi dan kepentingan mahasiswa di sini itu? Jadi untuk kolaborasi dari setiap ormawa yang ada di FMIPA itu kami, contohnya nih ada kegiatan kunjungan DPRD yang melibatkan seluruh delegasi yang ada di tiap ormawa yang ada di FMIPA. Nah, jadi mungkin itu yang bentuk kolaborasi kami untuk semua ormawa yang ada di FMIPA, dan juga untuk mewujudkan kepentingan terkait aspirasi dari seluruh mahasiswa. Nah, itu kami melakukan ada yang namanya kotak aspirasi, yang dimana mahasiswa FMIPA itu menyalurkan ataupun memberikan aspirasi, apa sih keresahan yang mereka rasakan, apa sih kendala yang mereka rasakan tentang pihak dekanat kah, atau tentang lingkungan FMIPA atau yang lain-lain. Nah, jadi setelah mereka menyampaikan aspirasi itu, setelah terkumpul, maka aspirasi yang sudah terkumpul tadi kami salurkan lagi ke pihak dekanat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti istilahnya DPR ini sebagai penghubung ya Bang ya, penghubung dari mahasiswa dengan pihak fakultas. Oke, keren banget. Terus selanjutnya tuh apa sih peran DPR ini dalam mengadvokasikan isu-isu penting yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa, entah itu dalam hal pendidikan atau fasilitas kampus dan kesejahteraan kita sebagai mahasiswa nih. Ya, kalau dari DPR tentunya sangat peka ya terhadap isu-isu yang ada di kalangan mahasiswa, kayak isu kesehatan ataupun sarana prasarana tentunya. Nah, kalau dari DPR tentunya akan ada inisiatif untuk mengadvokasi hal tersebut. Nah, jadi dari DPR juga menyediakan sebuah wadah yang digunakan untuk forum diskusi, misalnya forum diskusi, forum dialog, ataupun perdebatan nantinya. Nah, di sanalah kita menuangkan apa sih isu-isu terkait yang bakal kita bahas. Jadi apa sih kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan di dalam diskusi tersebut. Jadi setelah adanya diskusi tersebut akan menghasilkan sebuah solusi. Nah, dari solusi ini disebut aspirasi baru kan. Nah, jadi aspirasi ini akan disampaikan oleh dari DPM menuju
pihak institusi, jadi atau pihak birokrasi. Nah, membawa aspirasi tersebut dengan mewakili ormawa yang ada atau kampus ataupun mahasiswa yang bermasalah misalnya, atau isu-isu terkait dan menawarkan solusinya gitu. Jadi mungkin itu aja dari DPM. Diskusi ini apakah terjadwal atau memang lagi ini lagi sibuk isu ini nih, mari kita bahas, kita kulik nih, itu apakah terjadwal atau gimana sih Bang? Kalau diskusi yang disebutkan tadi nggak harus terjadwal, jadi misalnya ada isu panas nih akhir-akhir ini misalnya kan ada pemerintah yang melakukan hal-hal apa gitu atau prasarana yang kurang apa gitu kan, dari muncul keresahan-keresahan tersebut. Nah, nanti biasanya disampaikan melalui anggota DPM gitu. Kami langsung kumpul aja gitu, kumpul dan diskusi. Nah, jadi dari hal tersebut kami buat pertemuan formal antara seluruh ormawa dan berdiskusi secara langsung biasanya. Berarti DPM ini termasuk up to date banget ya dengan isu-isu yang ada sekarang ini. Terus pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih DPM ini memastikan partisipasi aktif mahasiswanya ini dalam pengambilan keputusan? Oke, untuk partisipasi aktif dari internal DPM sendiri nih. Oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu dari awal. Setiap anggota DPM itu memiliki fraksi dari tiap-tiap urusan. Nah, itu kan ada 5 orang nih. 5 orang memiliki masing-masing ketua fraksi. Nah, jadi untuk memastikan partisipasi aktif dari seluruh anggota legislatif yang ada di DPM, itu yang pertama dari inisiator ataupun dari koordinator ketua fraksinya terlebih dahulu untuk mengajak dari anggota-anggota tiap fraksi apakah mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di DPM. Nah, mungkin dari ketua fraksi, kalau ketua fraksi tidak dapat memastikan partisipasi aktif dari anggota-anggotanya, maka dari pihak pimpinan akan memastikan partisipasi aktif tersebut. Oh, seperti itu. Oke. Terus apa sih Bang peran DPM ini dalam menjembatani komunikasi antar mahasiswa dan pihak kampus nih, gimana sih? Kalau dari DPM bagaimana menjembatani? Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, melalui penyaluran aspirasi ataupun misalnya ada agenda yang akan dilaksanakan melalui proposal misalnya. Nah, dari DPM itu kan ada controlling. Nah, jadi dari situ kegiatan-kegiatan itu akan membutuhkan tanda tangan DPM sebagai pihak controlling. Nah, jadi dari DPM akan membantu menjembatani misalnya kayak penaikan proposal atau pendampingan, bagaimana nanti nego-nego gitu misalnya tentang pendanaan. Nah, ataupun melalui aspirasi. Jadi aspirasi yang sudah disampaikan baik secara lisan, secara tertulis, media sosial ataupun melalui forum, aspirasi-aspirasi itu akan disampaikan langsung ke pihak birokrat melalui DPM. Jadi dari mahasiswa DPM menyalurkan aspirasi ke DPM, kemudian dari DPM akan menjembatani apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa kepada pihak birokrat. Nah, seperti itu ada ya Bang ya, istilahnya terus belum ada. Oke, selanjutnya itu gimana DPM ini berperan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mahasiswa nih di luar lingkungan kampus, seperti dalam kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kita di universitas ini. Oke, jadi untuk luar lingkup kampus lah tentunya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwasanya DPM bukan hanya di FMIPA, melainkan seluruh fakultas itu mempunyai DPM. Nah, jadi mungkin kalau untuk keresahan ataupun problem yang ada di ruang lingkup kampus, kami berdiskusi dulu terlebih dahulu untuk seluruh DPM fakultas ini, karena kalau mau melihat ataupun menunggu pergerakan dari DPM Unsri, kalau kita lihat ya untuk sekarang DPM Unsri tidak memiliki kejelasan untuk keberadaannya ataupun perannya ya. Jadi mungkin untuk gerakan untuk mengetahui tersebut ya tadi yang saya jelaskan itu berdiskusi ataupun membuat forum kepada seluruh DPM yang ada di fakultas Unsri. Kami berdiskusi, kami mengobrol apa sih
isu-isu ataupun keresahan ataupun problem yang ada di ruang lingkup Unsri dari aspirasi yang kami dapatkan dari mahasiswa yang ada di FMIPA. Jadi mahasiswa dari setiap fakultas yang ada di Unsri itu diambil aspirasinya, terus ditampung oleh DPM fakultas, terus kami diskusi pada seluruh DPM fakultas, lalu kami aspirasikan ke pihak pemerintah. Berarti DPM ini tuh juga sering membuat forum nih buat menyelesaikan isu-isu juga kan, nggak hanya di fakultas sendiri-sendiri nih. Tidak bareng lah. Iya. Kemudian gimana nih mahasiswa dapat berkontribusi dan berinteraksi dengan DPM ini? Terus apa ada mekanisme atau forum yang memungkinkan mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi mereka? Mungkin DPM ada yang buat satu platform gitu yang bisa membuat mahasiswanya nyampein aspirasinya di sini aja nih. Nanti kita pihak DPM yang bakal mencari solusinya di mana gitu. Jadi kalau dari DPM tuh bagaimana mengajak mahasiswa untuk memberikan aspirasi, nah itu banyak cara. Jadi secara langsung, misalnya secara lisan lewat ngobrol, karena DPM ini keuntungannya ada beberapa fraksi yang terdiri dari jurusan masing-masing, 5 orang tadi yang udah disebutin. Nah dari situ, jadi dari mereka mendengar aspirasi-aspirasi mulai dari teman-teman yang ini dari jurusan masing-masing, mulai ngobrol, oh ada aspirasi bagus. Nah dari situlah mulai muncul aspirasi-aspirasi. Nah nanti ditampung sama DPM. Nah itu secara langsung, nanti baru disampaikan ke pihak dekanat. Nah seperti itu, misalnya itu secara lisan, dan secara tertulis ada kotak aspirasi yang kami sediakan di sekret DPM. Nah jadi kalau misalnya malu mau ngomong, nah bisa melalui surat, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak aspirasi. Nah itu, jadi nggak perlu pakai identitas, yang penting aspirasinya disalurkan gitu. Nah kemudian yang terakhir itu melalui forum. Nah kalau melalui forum itu lebih tepatnya kami buat ada namanya pekan aspirasi kalau dari DPM itu. Jadi nanti akan ada pekan aspirasi di mana ada 1 minggu penuh. Di situ kami mendirikan sebuah stand di mana di situ kami akan menghimpun seluruh aspirasi-aspirasi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ingin memberikan aspirasinya, mana tahu nggak sempat sebelum-sebelumnya, nah bisa melalui secara formalnya melalui pekan aspirasi tersebut. Nah jadi melalui hal tersebut. Kalau melalui forum, nah biasanya kalau dari DPM itu ada forum-forum seperti di MIPA ini, nanti ada MIPA Solid. Nah di situ kami mengadakan pertemuan-pertemuan pimpinan. Nah dari situ kami membahas apa sih isu-isu di jurusan terkait. Nah jadi dari situ akan kami jembatani komunikasinya ke pihak birokrat. Oke, tadi sedikit menyinggung tentang pekan aspirasi ya. Mungkin pekan aspirasi itu kapan biasanya dilaksanain Bang? Kalau pekan aspirasi itu ada jadwal tersendirinya, soalnya kan itu termasuk ke dalam proker DPM. Nah nanti kalau tanggalnya itu belum ditentukan tanggalnya, nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai pekan aspirasi. Biasanya dalam satu periode tuh pekan aspirasi dilaksanain berapa kali sih Bang? Biasanya pekan aspirasi itu bisa dilaksanakan 1 sampai 2 kali minimal gitu. Berarti bisa dibilang per 3 bulan kan? Yeah. Oke. Kita masuk kelas question nih Bang. Bagaimana sih Bang DPM ini melibatkan mahasiswanya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau program lah istilahnya tuh yang relevan dengan kehidupan mahasiswa di kampus? Jadi dari DPM itu pasti sangat akrab yang namanya persidangan gitu kan. Jadi DPM nggak ada persidangan tuh kayak hampa gitu kan jadinya. Jadi ya dari persidangan tersebut kami itu ada sebuah program di mana kami itu mau nggak cuma DPM yang bisa kenal tentang persidangan. Jadi kami agendakan suatu program yang dimana dari seluruh elemen mahasiswa itu akan bisa mempelajari teknik persidangan. Nah jadi dari teknik persidangan paling dasar sampai lanjut prakteknya gitu. Jadi nanti kan di seluruh Ormawa setiap pergantian kepemimpinan, nah itu akan diadakan sebuah persidangan biasanya. Jadi mulai dari musyawarah besar ataupun pemilihan itu kan memerlukan suatu hal teknik gitu kan, teknik persidangan yang tentunya akan sangat relevan, yang sangat berguna bagi mahasiswa. Nah dari situlah dari DPM dengan muncul keresahan-keresahan, wah kok di jurusan ketika musyawarah besar kok teknik persidangannya kurang gitu misalnya.
kok cuma DPM yang tahu tentang teknik persidangan. Dari keluh kesah itulah kami sudah menyediakan program di mana akan sudah menyediakan yang sudah terlaksana soalnya kan. Jadi sudah menyediakan tentang bagaimana sih teknik persidangan yang benar gitu. Jadi setelah adanya program ini, kehidupan di kampus misalnya tentang persidangan itu akan diketahui oleh seluruh elemen, gak cuma DPM gitu. Jadi teknik persidangan ini programnya itu bisa diikuti oleh misalnya ada perwakilan nih dari jurusan ini atau dari yang udah menjabat aja nih yang bisa ikut sama program ini. Kalau dari teknik persidangan yang kemarin dilakuin itu kan karena kita nggak mungkin bisa mencakup seluruh mahasiswa di FMIPA ini ya. Jadi tentunya kami meminta delegasi. Waktu itu kami minta 7 delegasi di mana itu terdiri dari seluruh Ormawa. Nah, harapan kami dari seluruh Ormawa dari 7 orang tersebut yang kami berikan mengenai teknik persidangan itu mampu dijelaskan ke anggotanya masing-masing. Jadi ibaratnya dari atas turun kemudian menyebar gitu lah ibaratnya. Tidak ngecek ini. Untuk mencari tahu informasi lebih lanjut, kira-kira ada nggak sih DPM ini sosial medianya nih, biar adik-adik sama 2023 kita ini bisa mengulik informasi DPM ini lebih lanjut, mungkin via sosial media. Boleh dong Bang, mau tahu nih apa sih sosial media dari DPM? Oke, untuk sosial media sendiri itu tentunya ada Instagram, yaitu namanya _DPMKM FMIPA Unsri. Nah, mungkin untuk camaba yang ingin mengulik ataupun bertanya ya terkait apa sih yang ada di DPM, bertanya lebih lanjut mungkin bisa DM ya ke IG DPMKM FMIPA. Wah, langsung full aja adik-adik camaba 2023. Boleh nih kata abangnya mau di DM juga boleh. Oke, kira-kira di DPM ada jargon nggak sih Bang? Boleh nggak sih spill dikit-dikit nih jargon dari DPM itu gimana? Ya, kalau dari jargon DPM tentunya ada ya. Jadi dari DPM itu diawali dengan aba-aba DPM KM FMIPA. Nah, nanti jawabannya adalah FIFA Legislativa dengan menunjukkan tangan seperti ini. Oke, boleh dong kita akuin jargonnya. Oke, jadi kita mulai ya. DPM KM FMIPA, FIFA Legislativa. Oke, keren banget nih teman-teman. Dengan berakhirnya sharing session ini, berakhir pula nih kegiatan Payo kita yang ngobrol-ngobrol asik nih sama Ormawa DPM KM FMIPA. Oke, see you di next Payo. Dadah.